Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema kali ini adalah 6 langkah untuk khusyuk di dalam sholat, yang mana insyaallah kita ambil penjelasannya. Yang pertama di dalam Tafsirul Baghawi yang bernama Tafsir Ma'alimut Tanzil. Kemudian untuk masalah yang lebih rinci tentang khusyuk akan kita membahasnya melalui kitab Ihya'u Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ketika membahas tentang khusyuk di dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat pertamanya, qad aflahal mu'minu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. yakni orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Di dalam tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ma'alimut Tanzil, setelah menjelaskan beragam pengertian khusyuk dari para ulama, para sahabat, para ulama, di ujung kesimpulan beliau menyebutkan, di ujung akhir penjelasan, waqila, dan dikatakan al-khusyu'u fis sholati huwa jam'ul himmati. Yang dinamakan khusyuk di dalam sholat itu adalah menghimpun segenap atau seluruh keinginan. Ya, maksudnya seluruh keinginan untuk fokus di dalam sholat. Wal i'radu amma siwaha, dan berpaling dari apa-apa yang selain sholat. Jadi fokus pada sholat, berpaling, dilupakan semua yang selain dari sholat. Wat tadabburu fima yajri ala lisanihi minal qiraati wadzikri, dan merenungi di dalam apa-apa yang mengalir ucapan dari lisannya berupa bacaan maupun zikir. Jadi seluruh bacaan dan zikir yang diucapkan di dalam sholat itu direnungi makna dari apa yang diucapkan tersebut. Maka sejalan dengan ini, Imam Al-Ghazali juga memberikan rincian terhadap khusyuk ini pada bab tentang penjelasan makna-makna batin yang menyempurnakan kehidupan sholat. Jadi ada makna-makna batin yang bisa menyempurnakan kehidupan sholat sehingga timbul khusyuk di dalam sholat tersebut. Beliau Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 6 yang harus dipenuhi secara umum, itu ada 6. Yang pertama, hudurul qalbi, hadir hatinya. Jadi ketika sholat itu hendaklah hadir hatinya, sibuk hatinya dengan sholat itu, kemudian mengosongkan hatinya dari apa-apa yang selain sholat. Jadi itu dulu. Agar bisa khusyuk itu hadir hatinya, hilangkan segala sesuatu selain daripada sholat. Kemudian setelah hadir hatinya, kemudian dikosongkan dari segala hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat, baik segala tindakan, pikiran, kemudian angan-angan di hati. Langkah kedua adalah at-tafahum, yakni memahami. At-tafahum ini, at-tafahum, yang artinya adalah memahami apa
yang mesti difahami, tentu yang mesti difahami di dalam sholat adalah makna-makna bacaan dari sholat kita tersebut. Apa yang kita baca, maka haruslah kita fahami makna-makna dari bacaan tersebut. Jadi hati sibuk dengan memahami, hati dan pikiran sibuk memahami makna dari bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang kita ucapkan tersebut. Karena boleh jadi hatinya hadir, tapi kosong, bacaannya itu kosong dari makna pemahaman. Kemudian langkah ketiga adalah at-ta'zim, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini berurutan, hadirnya hati baru kita bisa memahami. Setelah memahami, faham akan bacaan-bacaan kita kebesaran Allah, maka akan timbul getaran di hati at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-ta'zim ini akan tercapai apabila hati hadir, kemudian faham apa yang kita ucapkan atau kita baca di dalam sholat. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, penguasa alam semesta seluruhnya, Allah yang ngatur. Pokoknya kebesaran-kebesaran yang lain. Sehingga dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha tersebut, maha agung, maha besar tersebut, akan timbul yang keempat, al-haibah. Takut. Al-haibah ini takut karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takut yang timbul dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan apabila seorang raja itu kita melihatnya agung, besar, karena keagungan kebesarannya itu kita takut, maka takut kita itu dinamakan dengan al-haibah. Jadi karena keagungan Allah muncullah al-haibah, takut kepada Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah yang maha besar. Apabila kita main-main di dalam sholat, di luar sholat, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita jelaskan juga sampai batas at-ta'zim di atas tadi, itu baru mulai sholat itu bisa membuat seseorang itu dia terlepas ataupun tercegah dari perbuatan keji dan mungkar bila sudah batas ta'zim. Itu penjelasan Imam Al-Ghazali. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya keagungan Allah itu menyebabkan kita menjadi takut, maka takut karena keagungan disebut al-haibah. Inilah yang keempat. Kemudian yang kelima ar-raja, karena takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak diragukan lagi karena keagungan tersebut. Kita harus ada sifat ar-raja, mengharap. Ar-raja artinya mengharap. Mengharap akan ampunan Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi takut, tapi kita tidak berharap. Kita takut kepada Allah, juga kita selipkan berharap akan ridho Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-haya, yakni malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu bila sholat kita kurang, karena kurangnya ilmu kita malu. Malu bila tidak sempurna kita melaksanakan sholat. Jadi dengan malu ini, maka
insya Allah kita akan terus mengoreksi diri akan kekurangan sholat kita. Malu kalau sholat kita tidak sempurna, kalau sholat kita kurang. Demikianlah akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya untuk khusyuk maka harus ada makna-makna batin yang harus kita langkah-langkahnya harus kita jalani. Yang pertama adalah hati hadir, yang kedua faham bacaan sholat, yang ketiga mengagungkan Allah, yang keempat takut kepada Allah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang kelima berharap kepada Allah, dan yang keenam adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keinginan yang kuat, ilmu yang sempurna, sehingga bisa menyempurnakan sholat kita, dan sholat kita menjadi sholat orang-orang yang khusyuk sebagaimana dijelaskan dan surah Al-Mu'minun ayat 2 tadi. Menjadi orang-orang yang beruntung insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.